Selamat datang di Edukasi Virtual. Kali ini Edukasi Virtual akan menyampaikan materi pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester genap dengan tema menggambar komik bab 4. Peta konsep. Menggambar komik terdiri dari 1. Konsep syarat dan teknik menggambar komik, 2. Sejarah komik di Indonesia, 3. Unsur-unsur dan struktur komik, 4. Jenis-jenis komik dan ciri komik, 5. Media menggambar komik, 6. Langkah-langkah menggambar komik. Komik adalah karya seni yang terdiri dari komposisi gambar dan tulisan atau huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui teks atau verbal maupun non-verbal, atau pesan atau cerita yang dihasilkan oleh gambar. Komik sebagai media berekspresi. Komik menggabungkan antara tulisan dengan gambar menjadi satu kesatuan yang estetis serta mampu menyampaikan pesan secara maksimal. Menggambar komik tidak hanya menuntut kemampuan menggambar yang baik, tetapi juga membutuhkan keterampilan membangun karakter, tokoh, dan runtutan peristiwa dari suatu kisah. Kemampuan untuk menyelaraskan pesan lewat gambar dan tulisan juga menjadi kemampuan yang harus diasah untuk menciptakan komik yang baik. Syarat menggambar komik. 1. Menentukan topik dan tujuan. Topik adalah hal utama yang harus ditentukan dalam menggambar komik agar semua yang berhubungan dengan teknis komik dapat ditentukan juga dari awal. Imaji yang tercipta melalui komik harus sesuai dengan topiknya. Tujuan komik juga penting untuk ditentukan. Apakah komik akan menyampaikan sesuatu pesan tertentu atau hanya berupa hiburan? Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik harus dibuat dengan kalimat yang singkat dan mudah diingat. Mengapa? Karena teks yang dapat disematkan dalam komik terhitung cukup terbatas. Gambar akan mendominasi komik. Untuk itu, pilihlah kata yang singkat namun cukup jelas. Syarat menggambar komik. Yang ketiga, menggunakan gambar. Menggunakan gambar di sini maksudnya bukan hanya sekedar gambar. Gambar dalam komik bukan menjadi support atau penunjang dalam cerita. Yang ingin di dalam komik, gambar tidak hanya berupa ilustrasi untuk menunjang cerita, namun harus menjadi suatu kesatuan dengan teks yang ada. Gambar juga bahkan harus seakan dapat menghasilkan bunyi, menggunakan tulisan sebagai penunjang konteksnya. Teknik menggambar komik. Menggambar komik membutuhkan kepiawaian dari beberapa teknik menggambar. Ketangkasan teknik menggambar tersebut antara lain menggambar model dan menggambar suasana, karena komik akan menampilkan kedua jenis gambar tersebut baik secara bersamaan maupun berseri. Sejarah komik di Indonesia. Pada awalnya komik berupa panel pada relief di Candi Borobudur atau wayang beber mempunyai karakteristik sama dengan komik. Perhatikan gambar wayang beber dan relief Candi Borobudur. Unsur-unsur komik terdiri dari panel, sudut pandang, balon kata, efek visual, ilustrasi, ukuran gambar, cerita, dan garis gerak. Unsur-unsur komik terdiri dari unsur visual komik. Unsur visual komik terdiri atas 1. Ilustrasi. Komik adalah sederetan gambar yang terangkai
membentuk suatu alur peristiwa atau cerita. Masing-masing gambar atau secara berantai, gambar-gambar tersebut membentuk suatu ilustrasi yang dapat menggambarkan suatu peristiwa atau cerita. Yang kedua, layout. Layout atau tata letak adalah bagaimana pengaturan panel atau frame antar gambar disusun, bagaimana panel antar gambar saling berhubungan, pengaturan besar kecilnya panel yang membuat ilustrasi tersebut. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang kamera atau angle kamera yang berbeda dari setiap gambar komik akan memberikan dampak yang berbeda pula. Biasanya sudut pandang kamera dimainkan untuk mendapatkan efek dramatis tertentu dan sebagainya. Yang keempat, psikologi. Setiap tokoh, jalan cerita dan pembentukan suasana yang ada di dalam komik akan memberikan dampak psikologi yang berbeda. Komik seperti budaya populer lainnya banyak memainkan psikologi. Komik seperti budaya populer lainnya banyak memainkan psikologi kita melalui gambar. Gambar dibuat meliuk-liuk untuk membuat kita tertawa. Di sisi lain, gambar akan dibuat lebih gelap dan tegas untuk memberikan efek dramatis. Yang kelima, unsur bunyi. Komik menghadirkan teks dengan tipografi dan typeface sedemikian rupa mampu menghadirkan unsur bunyi meskipun tidak ada media suara asli yang dilibatkan seperti bang, geprak, wus. Berikut unsur cerita komik. 1. Tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan pesan atau cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing, seperti tokoh utama, protagonis, atau tokoh antagonis yang memiliki konflik dengan protagonis. Yang ketiga, alur atau plot. Bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi saling berhubungan. Misalnya plot dimulai dengan pengenalan cerita, kemudian muncul awal konflik, terjadi konflik hingga konflik terus memanas menjadi klimaks dan diakhiri oleh penyelesaian konflik atau ending. Yang ketiga, latar. Latar adalah tempat, waktu dan lingkungan serta keadaan sosial dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam komik. 4. Sudut pandang. Cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama, aku, dan sudut pandang ketiga, dia, mereka. Struktur komik. Komik adalah produk multidisiplin yang setidaknya melibatkan sastra dan seni rupa. Maka dari itu, sebagai pertanggungjawaban wujud formal, struktur komik juga terbagi menjadi dua, yaitu unsur teks cerita dan unsur visual. Berikut ini jenis-jenis komik. 1. Komik strip. 2. Kartun. 3. Komik tahunan. 4. Komik web atau komik online. 1. Komik strip atau komik potongan adalah jenis komik yang umumnya hanya terdiri atas 3-6 panel. Komik ini mengandung potongan atau penggalan cerita dengan alur yang pendek. 2. Kartun. Kartun adalah jenis komik yang berupa gambar
sejumlah tokoh yang digabung dengan unsur tulisan. Umumnya tujuan komik kartun ini adalah sebagai sindiran, kritik, atau sekedar humor semata. 3. Komik tahunan adalah jenis komik yang penerbitannya hanya setahun atau beberapa tahun sekali. Biasanya komik jenis ini berupa kisah terbaik dari suatu serial dan sebagainya. 4. Komik online adalah jenis komik yang diakses dengan menggunakan jaringan internet. Ciri-ciri gambar komik. Komik memiliki beberapa ciri-ciri antara lain: gambar bersifat animasi, isinya berupa humoris, menggunakan alur cerita, bentuk cerita simpel, tidak terkait dengan unsur drama, bersifat proporsional, pola perilaku menggambarkan moral. Media menggambar komik. Media menggambar komik adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam menggambar komik. Bahan dan alat menggambar komik. Kebutuhan bahan dan alat gambar komik hampir sama seperti peralatan menggambar pada umumnya. Hanya saja ada beberapa alat khusus yang dapat membantu proses pembuatan komik secara manual. 1. Kertas gambar. Sudah dapat ditebak bahwa menggambar pasti membutuhkan media datar, penampung gambar seperti kertas. Dalam menggambar komik akan lebih mudah bila kita telah menyediakan kertas yang berukuran sesuai dengan ukuran kertas komik yang akan dicetak nantinya. 2. Pensil gambar. Pensil masih menjadi alat utama menggambar di sini. Sending tidak harus terlalu mendetail ketika menggambar, masih menggunakan kertas. Pensil di sini digunakan hanya untuk membuat sketsa atau outline. Komik biasanya akan dipertebal oleh pena atau drawing pen. Nantinya, komik cenderung menggunakan alat yang dapat digunakan menggambar secara freehand tanpa kuas. 3. Alat pewarna. Biasanya komikus profesional menggunakan cat khusus yang tingkat saturasinya kuat, karena komik cenderung membutuhkan warna murni yang pekat dan cerah. Media warna yang dapat digunakan meliputi pensil warna, cat poster, krayon, dan sebagainya. Alat pewarna bisa jadi tidak diperlukan jika pewarnaan akan dilakukan pada aplikasi komputer grafis. Yang keempat, pena. Biasanya pena lebih dipilih untuk menggambar garis luar atau outline komik karena pena dapat diatur ketebalan garisnya. Terdapat pena khusus yang dirancang untuk menggambar komik. Pulpen lainnya juga dapat digunakan, terutama pulpen yang dapat mencapai tingkat kehitaman yang sangat pekat, karena komik membutuhkan outline yang tegas dan kuat. Langkah-langkah menggambar komik. 1. Menentukan ide, gagasan, tema cerita. 2. Membuat karakter, tokoh utama dan tokoh pembantu dalam komik. 3. Mendeskripsikan watak atau ciri utama dari masing-masing karakter dalam cerita. 4. Membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. 5. Menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Demikian materi Seni Budaya kelas 8 menggambar komik. Mudah-mudahan
anak-anakku sekalian dapat memahami, dapat mengerti, sehingga materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.